Penyebab, faktor fisiologi, dampak, dan faktor risiko dari anemia. Penyebab anemia itu ada 3, yaitu karena defisiensi zat besi. Rendahnya asupan zat besi baik hewani maupun nabati merupakan sumber zat besi yang berperan untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah. Untuk yang menganut pola makan nabati atau vegan bisa memperoleh zat besi dari bayam, tempe, selada, jamur, kacang polong, kale, brokoli, kedelai, tauge, lentil, tahu, gandum hitam. Bisa juga dari buah kering seperti kurma merah atau angco, kismis. Kemudian zat gizi lain yang berperan dalam pembentukan hemoglobin antara lain asam folat dan vitamin B12. Kemudian pada penyakit infeksi kronis seperti TBC, SIV, saya mengalami anemia karena kekurangan asupan zat gizi atau akibat dari infeksi itu sendiri. Kemudian penyebab yang anemia yang kedua adalah perdarahan, bisa karena cacingan, trauma, luka yang mengakibatkan kadar Hb menurun, atau perdarahan karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Kemudian bisa juga karena hemolitik. Pendarahan pada penderita malaria kronis perlu diwaspadai karena hemolitik mengakibatkan penumpukan zat besi di dalam organ tubuh seperti hati. Dan limpa pada penderita thalassemia, kelainan darah juga terjadi secara genetik yang menyebabkan anemia karena sel darah merah atau cepat pecah sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi anemia pada ibu hamil. Anemia dapat menyebabkan penurunan pengiriman oksigen ke jaringan yang berdampak ke beberapa sistem organ yang mungkin akan terganggu. Kekurangan zat besi merupakan yang paling umum yang menyebabkan anemia. Kekurangan zat besi ini pada kehamilan berkembang saat asupan zat gizi tidak memenuhi kebutuhan zat besi saat hamil. Di mana kondisi hamil yang terjadi peningkatan kebutuhan zat besi yang cukup tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi pada saat hamil kita perlu mengkonsumsi zat besi yang cukup agar tidak kurang. Pada ibu hamil kekurangannya bisa disebabkan dari beberapa tahap ini karena penipisan zat besi dalam penyimpanan. Jadi ditandai berkurangnya cadangan zat besi atau tidak adanya cadangan zat besi. Hemoglobin dan fungsi protein zat besi lainnya masih dalam normal. Dalam kondisi ini peningkatan penyerapan zat besi non-hem, ferritin, serum menurun. Kemudian pemeriksaan lain mengetahui kondisi zat besi masih normal. Kemudian eritropoiesis, kekurangan zat besi dalam tahap ini istilahnya iron deficiency erythropoietin atau iron limit erythropoiesis, yaitu kondisi supaya zat besi yang tidak cukup menunjang pembentukan sel darah merah yang berada di sumsum tulang belakang atau erythropoiesis. Pada tahap ini apabila pada pemeriksaan laboratorium diperoleh nilai serum besi menurun, kemudian saturasi transferritin juga menurun, sedangkan kapasitas pengikatan besi total meningkat dan free erythrocyte porfirin meningkat. Kemudian anemia karena kekurangan zat besi. Tahap ini terjadi ketika zat besi menuju erythroid sumsum tulang tidak cukup, sehingga menyebabkan penurunan kadar Hb. Apabila dilihat dari gambaran tepi, didapatkan mikrositosis hipokromik yang progresif. Dalam tahap ini juga terjadi perubahan epitel, terutama pada anemia defisiensi zat besi yang lebih lanjut. Apa sih dampak anemia pada ibu hamil?
Dampak yang paling bahaya adalah dapat menyebabkan kematian. Kemudian gejala-gejalanya adalah kelelahan, kelemahan, pusing, ngantuk. Ada 3 alasan utama yang menyebabkan kematian akibat anemia. Pertama, anemia terjadi akibat kehilangan darah yang berlebihan atau setelah melahirkan yang mengakibatkan rendahnya cadangan HB. Kedua, anemia berat sehingga retensi menurun dan kerentanan infeksi meningkat. Ketiga, kadar HB yang kurang dari 4 dikaitkan dengan risiko tinggi dengan gagal jantung dan kematian selama persalinan atau segera setelah persalinan. Dampak anemia sepanjang kehamilan akan berdampak pada kondisi ibu. Jadi ibunya akan mengalami kesulitan bernapas, bisa juga pingsan, kelelahan, bisa juga jantung berdebar, pucat, sakit kepala, vertigo, kram kaki, pusing, lemas, rambutnya rontok, kemudian intoleransi dingin, kemudian kesulitan tidur. Selain itu, kekurangan zat besi juga dapat meningkatkan infeksi perinatal, preeklamsi, perdarahan, kelelahan, konsentrasi yang buruk, penurunan kapasitas kerja, penurunan produksi ASI, penipisan simpanan besi ibu selama periode postpartum. Jadi setelah melahirkan, ketika balita ingin minum ASI, itu masih ada cadangan simpanan besi sampai 4 bulan. Sehingga kebutuhan zat besi pada bayi sampai 4 bulan masih tercukupi dari ASI. Selanjutnya, risiko depresi postpartum dapat meningkat secara signifikan dibandingkan saat anemia dalam keadaan hamil, akan mempengaruhi hubungan ibu dan anak secara negatif. Ibu hamil yang mengalami anemia dapat meningkatkan risiko komplikasi insufisiensi kardiovaskuler, eklamsia, shock, dan memerlukan transfusi darah. Dalam kasus kehilangan banyak darah yang nanti akan mengakibatkan risiko kematian ibu. Bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara anemia tingkat berat dengan kematian ibu. Disebabkan saat ibu mengalami anemia berat karena ketersediaan oksigen berkurang di jaringan atau penurunan sirkulasi hemoglobin. Selain itu juga mengurangi ketersediaan zat besi untuk sintesis DNA dan mengubah fungsi enzim. Selanjutnya kita akan membahas dampak pada janin. Pada janin dan bayi memerlukan zat besi yang lebih tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat selama 2 tahun pertama kehidupan. Jadi dampaknya bisa dapat meningkatkan risiko rendahnya berat badan, lahir, kemudian bisa juga prematur. Pada ibu yang memiliki anemia sedang atau berat memiliki risiko 2 kali mengenai persalinan preterm. Kemudian kekurangan zat besi selama kehamilan menyebabkan masa padam. Kekurangan zat besi selama kehamilan dapat menyebabkan masalah pada plasenta, kematian dalam kandungan, infeksi, dan bayi baru lahir dapat memiliki simpanan zat besi yang rendah. Zat besi berperan penting sebagai kofaktor enzim dan protein yang terlibat pada proses perkembangan saraf pusat. Oleh karena itu, kekurangan zat besi dapat memungkinkan mengubah morfologi pada oligodendrosit yang dapat mengubah mielinisasi dan mengganggu transmisi saraf.
Hal ini juga menjadi dampak dari peningkatan risiko terjadinya gangguan kognitif, motorik, kinerja emosi, dan mengganggu perkembangan neurofisiologi pada bayi. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor risiko anemia ibu hamil. Jadi faktornya bisa karena sosial ekonomi, karena daya beli pangan keluarga yang rendah. Kemudian dikaitkan dengan kondisi hidup dan kerja, termasuk air yang buruk, sanitasi dan kebersihan, infrastruktur yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan risiko timbulnya penyakit. Kemudian perilaku kesehatan dan pola makan yang buruk, seperti merokok, praktik diet yang buruk, dapat mempengaruhi konsentrasi hemoglobin. Kerawanan pangan dan kualitas diet yang buruk juga dapat mempengaruhi. Kemiskinan yang terkait dengan akses yang tidak memadai ke pelayanan kesehatan. Kemudian pengobatan anemia termasuk suplemen zat besi, obat cacing, kelambu berinsektisida, dan perawatan reproduksi. Kemudian pendidikan juga menjadi faktor penentu kesehatan, di mana berperan pengambil keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap praktik kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu proses perubahan perilaku menuju kedewasaan dan penyempurnaan hidup. Ibu hamil yang memiliki pendidikan yang tinggi dapat menyeimbangkan pola konsumsi daripada ibu hamil yang tidak. Bahwa prevalensi anemia lebih banyak ditemukan pada ibu yang berpendidikan rendah. Hal ini disebabkan ibu hanya mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi dan tidak mengetahui pola makan gizi seimbang saat hamil, yaitu menyeimbangkan makanan yang kaya protein, vitamin, dan zat besi. Kemudian faktor risiko dari pekerjaan juga dapat mempengaruhi dari aktivitas orang tua, misalnya kekurangan zat anemia dapat mengakibatkan pusing, mudah lelah. Pekerjaan ibu juga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian pendapatan keluarga, ibu hamil yang paling banyak mengalami anemia adalah ibu yang berpendapatan keluarga di bawah UMR. Kemudian status kekurangan energi kronik atau KEK. Ibu hamil yang memiliki lingkar lengan yang kurang dari 23 cm memiliki kemungkinan 8,91 lebih besar mengalami anemia. Kemudian penelitian lain menunjukkan bahwa ibu yang memiliki KEK memiliki risiko 4 kali untuk terjadi anemia dibandingkan ibu yang normal. Kemudian umur ibu, bahwa umur reproduksi yang sehat dan aman ada 20-35 tahun, di mana pada usia tersebut organ-organ tersebut telah berfungsi dengan baik dan siap untuk hamil serta melahirkan. Kehamilan di usia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun menyebabkan anemia karena kehamilan di usia di bawah 20 tahun secara biologis belum optimal, emosi cenderung labil, mentalnya juga belum matang sehingga mudah mengalami goncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat gizi selama kehamilan. Kemudian jika di atas umur 35 tahun berkaitan dengan terjadinya penurunan imun tubuh dan mudah terkena penyakit selama masa kehamilan. Kemudian usia kehamilan, terdapat hubungan signifikan antara usia kehamilan dengan kejadian anemia.
Ibu hamil dengan rentang usia kehamilan 3 trimester 3 menderita anemia. Kemudian usia kehamilan menunjukkan hubungan signifikan negatif terhadap kadar hemoglobin. Artinya semakin tinggi usia kehamilan, maka kadar Hb ibu akan semakin rendah. Kemudian paritas menunjukkan hubungan sebab akibat kejadian anemia. Ibu yang sering melahirkan akan berisiko kehilangan darah dan berdampak penurunan Hb. Kemudian jarak kehamilan adalah jarak antara dua kehamilan berturut-turut. Beban gizi ibu di antara kehamilan bergantung pada tingkat menyusui, jarak antara kehamilan, dan jarak penyembuhan. Terjadi peningkatan risiko anemia pada ibu bila jarak antar kehamilannya sangat dekat. Jarak kehamilan yang tepat menunjukkan hasil kehamilan yang baik diharapkan ada berjarak 18 sampai 23 bulan. Pada ibu hamil yang jarak kehamilannya terlalu dekat, cenderung berisiko mengalami anemia. Kemudian konsumsi tablet tambah darah. Konsumsi tablet tambah darah menunjukkan hubungan sebab akibat dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Saat hamil, kebutuhan zat besi akan bertambah tiap trimester, terutama trimester akhir, di mana proses pematangan sel darah merah zat besi diambil dari transferan plasma, yaitu cadangan zat besi dalam serum. Apabila cadangan zat besi tidak mencukupi kebutuhan zat besi pada ibu, maka dapat mudah terjadi anemia. Sehingga konsumsi tablet FA selama kehamilan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya anemia, khususnya kekurangan zat besi. Pemerintah telah memprogramkan yaitu pemberian tablet tambah darah ibu hamil sebagai upaya mengatasi anemia. Mendapatkan tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan ke 3 bulan. Kemudian frekuensi ANC antenatal care sangat penting untuk ibu hamil karena bertujuan untuk memantau status kesehatan selama proses kehamilan. Jadi selama kunjungan ini maka akan dilakukan screening anemia secara rutin, kemudian saran diet, suplementasi, zat besi, konseling penggunaan KB setelah melahirkan untuk menjaga jarak kehamilan berikutnya. Jadi terdapat hubungan kunjungan ANC dengan kejadian anemia. Untuk kunjungan biasanya ada kunjungan pertama, kunjungan keempat, minimal 4 kali. Jadi kunjungan antenatal bisa dari 6 kali sesuai kebutuhan. Ibu hamil harus kontak dengan dokter minimal 2 kali, 1 kali trimester pertama dan 1 kali trimester ketiga. Kemudian konsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi. Sumber zat besi utama dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu hem dan non-hem. Pada kelompok hem berasal dari hewani seperti daging, makanan laut, dan unggas, sedangkan kelompok non-hem berasal dari kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Kelompok hem zat besi memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi daripada non-hem. Penyerapan zat besi non-hem dapat dipengaruhi komponen makanan zat besi lainnya seperti fitat, tanin, asam askorbat, dan tembaga. Sumber zat besi non-hem terdiri dari sayuran, seledri, bayam, selada, mentimun,
Kacang-kacangan, kacang tanah, almond, pistachio, hazelnut, biji panggang, kacang hijau, kenari, kacang polong, kacang lima bin, lentil, dan kedelai. Pada yang pola makan nabati atau vegan bisa mengkonsumsi sayuran hijau, buah, vitamin C dan A yang menjadi faktor penyerapan untuk zat besi, sehingga memudahkan penyerapan zat besi. Konsumsi teh dapat menurunkan penyerapan zat besi di saluran gastrointestinal. Bahwa konsumsi teh dan kopi saat makan ibu hamil mengurangi bioavailabilitas zat besi dari makanan yang mereka makan. Alkohol dan asam laktat kurang mampu meningkatkan penyerapan zat besi. Terima kasih, semoga bermanfaat.